ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustaz, apakah ciri Wahabi ini berjenggot dan celana cingkrang? Karena orang menisbatkan Wahabi dengan ciri-ciri celana cingkrang dan berjenggot. Barakallahu fikum. Tadi telah kita bahas tentang apa itu Wahabi. Bahwa pada kesimpulannya Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Apa sebabnya kita katakan sesat menyesatkan? Karena memiliki akidah yang menyimpang dari Islam, yaitu mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Membenarkan pemberontakan kepada penguasa yang sah dengan alasan menegakkan keadilan, karena penguasa tersebut zalim. Dan memiliki paham tamthiliyah, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tentu ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Dan Wahabi adalah nisbat kepada Abdul Wahhab bin Rustum yang hidup pada tahun 200 Hijriah dan seterusnya. Dan pertama kali mengeluarkan fatwa sesatnya Wahabi adalah Ali Al-Luqami yang meninggal pada tahun 400 Hijriah kurang lebih. Nah, sekarang anehnya kalimat Wahabi ini diberikan kepada orang yang jenggotan, kepada orang yang celananya cingkrang, istrinya bercadar, enggak mau maulid, mitanya ya ceh hana ite mulut. Ya. Wahabi. Maka saya katakan, kalau orang yang seperti itu dikatakan Wahabi, berarti Nabi kita Wahabi, para sahabat Wahabi, tabi'in Wahabi, tabi'in Wahabi, imam mazhab Wahabi, Imam Bukhari Wahabi, karena semua mereka berjenggot, mereka bercelana cingkrang. Para sahabat tidak merayakan maulid, tabi'in juga enggak, para sahabat juga, para tabi'in juga enggak, 4 mazhab juga enggak. Ya. Bahkan yang pertama kali merayakan maulidnya Nabi SAW adalah Syiah dari sekte Fatimiyah. Salah satu dari sekte yang pecah dari pecahan Syiah. Adapun masalah jenggot, cukup banyak hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi menyatakan uhfu syawari wa'ful luha. Bersihkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian. Nabi juga berjenggot. Hadis-hadis yang melarang kita isbal juga cukup banyak. Di antara hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Celana pakaian lelaki yang di bawah mata kaki tempatnya di dalam neraka. Nah. Kemudian masalah cadar juga demikian. Kalau dikatakan orang yang memakai cadar dikatakan Wahabi, berarti 4 mazhab juga Wahabi. Karena 4 mazhab sepakat tentang dianjurnya cadar, niqab bagi wanita muslimah. Dan itu dapat dilihat di dalam kitab-kitab fikih mazhab. Mereka sepakat tentang dianjurnya cadar. Yang kedua, mereka sepakat wajibnya cadar bagi seorang wanita yang masih gadis, cantik, dan dikhawatirkan timbul fitnah buat kaum lelaki kalau dia tidak memakai cadar. Hanya saja 4 mazhab berselisih tentang hukum pakai cadar bagi seorang wanita yang tidak terlalu menggoda untuk kaum lelaki, yang tidak dikhawatirkan timbul fitnah kalau dia nggak pakai cadar buat kaum lelaki. Di sinilah letak khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, kalau tidak menimbulkan fitnah. Dan ayat-ayat hadis-hadis yang menganjurkan pakai cadar cukuplah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat An-Nur, atau dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihim min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan kaum wanita kaum muslimin.
wanita-wanita kaum muslimin agar mengenakan jilbab. Jilbab kata ahli tafsir dan dalam bahasa Arab adalah ma yasturu jami'al badan, yang menutup seluruh tubuh manusia, wanita. Dalil yang kedua bahwa di haji wada' Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ketika kami melewati atau ada jamaah lelaki yang lewat, kami menutupkan wajah-wajah kami. Kami menutup wajah-wajah kami. Ini menerangkan bahwa menutup wajah di hadapan laki-laki adalah wajib, dan bukti bahwa wanita yang ihram yang pada asalnya tidak diperkenankan menutup wajahnya, tetapi begitu ada lelaki yang lewat, mereka malah menutup wajahnya. Kalau itu tidak wajib, tidak akan mungkin mereka melanggar sebuah larangan untuk melakukan sebuah perkara yang tidak wajib. Dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat sahabat Safwan yang datang mendekat darinya, ingin memberikan seekor unta kepada Aisyah agar menaikinya, dan beliau akan menariknya dari bawah tatkala Aisyah tertinggal dari Nabi dan pasukan kaum muslimin. Maka beliau pun menyatakan fakhammartu wajhi, maka aku pun langsung menutup wajahku. Wa qad kana ya'rifu wa ya'rifuni ra'ani qabla nuzulil hijab. Dan Safwan ini telah melihatku sebelum turun ayat hijab, yaitu ayat suci Al-Quran yang saya bacakan di atas. Ini menerangkan kepada kita perintah dan anjuran menutup wajah di depan lelaki dari hadis ini dari beberapa sisi. Yang pertama, Aisyah langsung menutup wajahnya. Padahal kita tahu sahabat Nabi Safwan adalah orang yang suci hatinya, tidak akan mungkin menikmati pandangan yang sifatnya dosa. Bersamaan itu Aisyah tetap menutup wajah. Yang kedua, Aisyah menyatakan dan dia telah melihat aku sebelum turun hijab, menerangkan bahwa wanita muslimah, para sahabiat di awal Islam tidak menutup wajahnya. Setelah turun ayat hijab dalam surat Al-Ahzab, barulah mereka menutup wajahnya. Jadi bukan budaya Arab cadar itu, tetapi budaya Islam. Karena sebelumnya mereka tidak memakai cadar. Bahkan awal-awal Islam saja belum dianjurkan pakai cadar. Beberapa tahun setelah Nabi di Madinah, beberapa tahun sebelum Nabi meninggal, barulah turun ayat hijab tadi. Berarti cadar bukan budaya Arab, bukan kebiasaan orang Arab. Bahkan di awal Islam sekian belas tahun kaum muslimat di masa itu belum memakai cadar, kecuali setelah turun ayat Al-Ahzab tadi di Madinah, beberapa tahun sebelum Nabi SAW meninggal. Ketiga, bahwa Aisyah memahami ayat hijab dalam surat Al-Ahzab atau An-Nur, yudinina alaihinna min jalabibihin, bahwa jilbab yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang menutup wajah. Sehingga aneh kalau kalimat Wahabi diberikan kepada orang yang berjenggot, celana cingkrang, memakai cadar, tidak maulid, yang pada hakikatnya itulah sifatnya Nabi, itulah profilnya Nabi, profil para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Dan kalau dikatakan gara-gara tidak maulid, tidak ada kenduri orang mati, tidak mau bersejuk, dikatakan Wahabi, berarti Nabi kita tokoh Wahabi. Para sahabat Wahabi, tabi'in Wahabi, tabi'ut tabi'in Wahabi, 4 imam mazhab juga Wahabi, Imam Bukhari Wahabi, Tirmidzi juga Wahabi, Imam Muslim Wahabi, Imam Nawawi Wahabi, karena mereka tidak maulid dan tidak buat kenduri orang mati. Sekian ribu manusia kita katakan sesat. Orang yang datang setelah abad keempat, abad kelima lebih baik agamanya daripada Nabi, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab? Sungguh tidak mungkin. Nah, barakallahu.